Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita kembali beribadah secara online di rumah, di tempat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 36. Mari kita membaca dalam Matius pasal 9 ayat 36, Alkitab berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus melihat banyak orang dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang terlantar, tidak ada yang menggembalakan mereka. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini juga banyak orang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan lelah. Itu sebabnya saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema lelah, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa kelelahan adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang bisa jadi lelah, baik secara fisik maupun secara mental atau jiwa, bahkan secara rohani. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan terus tinggal di dalam kelelahan. Jangan dikuasai oleh kelelahan. Lelah, menjadi lelah memang manusiawi. Tetapi ada bahaya besar ketika kita ada di dalam kelelahan itu dan tidak berusaha untuk mendapatkan pertolongan keluar dari kelelahan itu. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34 mencatat sebuah peristiwa, dikatakan pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau dalam keadaan lelah pulang dari padang berburu. Dia datang dan dia melihat adiknya sedang memasak sup kacang merah. Lalu dia berkata, berikanlah kau kiranya aku menghirup sedikit dari apa yang merah-merah itu. Tetapi jawab Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu. Nah, yang mengagetkan Bapak Ibu Saudara adalah Esau di dalam kelelahannya dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bapak Ibu, sebetulnya hak kesulungan itu sangat penting di dalam kehidupan orang Israel. Sebagai anak sulung, dia punya keistimewaan di dalam keluarganya. Dia menjadi pengganti ayahnya untuk memimpin ibadah ketika ayahnya mungkin berhalangan. Dan dia bisa menerima warisan yang lebih banyak daripada adik-adiknya. Menurut hukum di Israel, 2/3 dari warisan ayahnya itu akan jatuh ke anak sulung. 1/3 lagi akan dibagikan kepada adik-adiknya yang lain. Jadi sebetulnya hak kesulungan ini sangat penting. Tetapi di dalam kelelahan Bapak Ibu Saudara, Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Dan dia berkata, apa gunanya hak kesulungan? Karena sebentar lagi aku akan mati. Padahal Bapak Ibu Saudara, kelelahan atau rasa lapar tidak membuat orang mati seketika itu juga. Sebuah survei mengatakan bahwa orang bisa bertahan untuk tidak makan selama 30 hari, tidak minum selama 3 hari, dan tidak bernafas selama 3 menit saja, Bapak Ibu. Jadi orang bisa mati karena kelaparan, iya, tapi itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tidak seketika. Keadaan Esau pada waktu itu memang lelah, memang lapar, tapi itu sebetulnya tidak membuat dia bisa mati. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kelelahan yang dialami oleh Esau membuat dia mengabaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupannya. Membuat dia memandang ringan hak kesulungan itu.
Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sama juga kita bisa mengalami. Ketika kita diam atau tinggal dalam kelelahan, maka kita juga bisa mengabaikan hal yang penting. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, apa yang penting dalam hidup kita hari ini? Kalau saya boleh bandingkan dengan begitu pentingnya hak kesulungan bagi Esau, yang paling penting dalam hidup kita adalah bahwa kita punya Tuhan, kita punya Kristus yang sudah mati buat kita, yang baru kita kenang kematiannya dan rayakan kebangkitannya di bulan yang lalu. Dan bahwa Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan, dan ia telah dibangkitkan. Dan karena iman kita bisa percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan, itu yang sangat penting. Dan sama seperti yang dialami Esau ketika dia kelelahan menjual hak kesulungannya. Hari ini banyak orang yang kelelahan berani menjual imannya, berani menjual yang sangat penting ini. Maafkan Bapak Ibu Saudara, demi jodoh ada orang yang berani menjual imannya. Demi kesuksesan karir, demi jabatan, demi kekuasaan, demi uang, demi hal-hal yang duniawi yang sebetulnya sangat tidak berarti dibandingkan dengan Kristus dalam hidup kita. Tapi rela menukarkan Kristus itu dengan hal-hal yang tidak berarti itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa itu bisa dilakukan? Mungkin dalam keadaan yang lelah, sama seperti yang dialami oleh Esau. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi boleh saya katakan, lelah itu manusiawi, tapi jangan tinggal terus dalam kelelahan, yang akhirnya kita tidak bisa lagi melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting dalam hidup kita. Sehingga kita berani menukarkan hal yang penting itu. Kita berani menukarkan iman itu dengan hal-hal duniawi yang tidak ada artinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah dari seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Elia. Bagaimana Elia bisa berdoa dan menahan hujan. Bagaimana Elia bisa membuat seorang janda di Sarfat terpelihara hidupnya. Karena tepung dan minyak tidak ada habis-habisnya. Bagaimana dia bisa membangkitkan seorang anak. Dan dia juga Bapak Ibu Saudara menantang 450 Nabi Baal. Dan akhirnya dia bisa menurunkan api dari langit dengan doanya. Membakar semua korban persembahan. Air yang ada dibakar dengan habis. Api Tuhan turun. Doa Elia dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat yang dilakukannya, yang dilakukan Tuhan melalui dia, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi berikutnya, hanya karena ancaman dari satu wanita yang bernama Isabel. Dia akhirnya tidak berdaya. Dan dia berkata, cukuplah, sudah ambil nyawaku sekarang karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita baca selanjutnya, maka kita bisa mengambil pelajaran Elia ternyata dalam kelelahan, Bapak Ibu. Dia dalam kelelahan untuk melakukan tugas pelayanannya yang luar biasa itu. Sehingga akhirnya Tuhan memulihkan dengan memberi makan 2 kali dan terus bisa berjalan sampai ke Gunung Horeb. Dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan seorang nabi besar pun bisa mengalami kelelahan dan akhirnya merasa bahwa dia tidak berarti dan minta untuk dicabut saja nyawanya. Kita siapa dibandingkan Elia, Bapak Ibu Saudara? Banyak juga. Bahkan ada para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus diam dalam kelelahannya dan mengambil keputusan yang salah.
Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Rasul Petrus mengingatkan kita dalam suratnya yang pertama, pasal 5 ayat 8-9. Mengapa? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang iblis sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi ingat, dia masih ada di sekeliling kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus, secara langsung juga saat itu kita menyatakan perang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Musuh-musuh kita, Alkitab berkata, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Kita berperang dan setiap hari mereka berusaha mengalahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita berjaga-jaga, ketika kita sadar dan berjaga-jaga, iblis tidak berkuasa apapun. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita lelah, ketika kita berjaga-jaga, dan kita membuka celah, apa yang terjadi? Iblis bisa menelan dan mematikan roh kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, Alkitab membandingkan iblis dengan singa. Nah, singa itu Bapak Ibu Saudara seringkali memisahkan korban buruannya dari kelompoknya. Kalau dia memburu kelompok banteng Bapak Ibu Saudara, yang badannya lebih besar daripada badan singa, yang punya tanduk, tapi masuk di dalam kelompok, mereka tidak berani. Kenapa? Karena kalau mereka sergap satu kerbau atau satu banteng itu, maka yang lain bisa menolong dengan tanduknya dan singa bisa dikalahkan. Caranya adalah dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Dipisahkan jauh dari kawanannya. Sehingga ketika disergap, ketika diterkam, kerbau ini tidak berdaya, tidak ada pertolongan. Nah, banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara juga seperti Elia. Kenapa Elia bisa kelelahan? Dan akhirnya dia memutuskan untuk minta nyawanya dicabut. Karena dia sendirian saat itu. Dia berkata, hanya aku sendiri yang tidak menyembah Baal. Dia tidak menyadari bahwa ada ribuan yang lain yang masih tidak menyembah Baal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita perlu tudung rohani. Yang kedua, kita perlu komunitas rohani. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada di sebuah gereja lokal, kita punya pemimpin yang benar di hadapan Tuhan, kita punya Bapa rohani yang bisa menjadi tudung rohani buat kita, jangan keluar dari situ. Walaupun mungkin ada masalah, walaupun mungkin ada sesuatu yang terjadi, tapi Bapak Ibu Saudara jangan keluar. Jangan jadi anggota gereja GJJSS, gereja jalan-jalan sore-sore, muter ke sana, muter ke sini. Setialah dalam sebuah komunitas Bapak Ibu, setialah dalam gereja lokal. Kita menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita, Bapak rohani kita yang siang malam berdoa buat orang-orang percaya yang Tuhan percayakan di bawah pelayanan mereka. Mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka berdoa. Kita punya tudung rohani. Ada yang mengarahkan. Ada yang menuntun dengan firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara langsung buat kita, ya. Tapi Tuhan juga pakai pemimpin rohani, Bapa rohani, orang-orang yang lebih rohani di atas kita. Yang mereka hidup dalam kebenaran. Mereka juga bisa mengarahkan kita. Dan jangan lupa juga kita butuh komunitas rohani. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi boleh saya katakan, kalau kita ingin mendapatkan kebiasaan yang baik, jagalah pergaulan kita pergaulan yang baik. Bapak Ibu Saudara, temukan komunitas rohani yang bisa membangun imanmu, yang bisa menolong engkau, yang bisa memperhatikan engkau, sehingga engkau bisa punya kekuatan ketika engkau lemah. Engkau ada yang mengingatkan ketika engkau melakukan kesalahan. Ya, jangan sendirian. Jangan jadi orang Kristen lone ranger.
Lone Ranger itu sukses, berhasil luar biasa, cuma ada di film Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam kenyataan hidup, orang yang sendirian mudah dikalahkan, mudah lelah, mudah merasa kecewa, dan akhirnya apa yang terjadi mengambil keputusan yang salah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk dalam sebuah komunitas rohani yang benar, kita ada di bawah tudung rohani yang benar, maka ketika kita punya masalah dalam keluarga, kita bisa sharing, kita bisa dapatkan nasihat, kita bisa dapatkan kekuatan. Kalau kita ada masalah di dalam hal yang lain, kita ada yang menolong kita, membantu kita, minimal mendoakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sendirian, sendirian membuat kita menjadi lelah dan akhirnya kita merasa bahwa kita tidak berdaya dan mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga, sebuah kisah yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu. Di dalam masa pencobaannya yang begitu berat, di dalam masa-masa yang menekan luar biasa, dia berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulannya yang luar biasa itu, dia mencoba mencari Tuhan. Dia coba ke timur, dia coba ke barat, dia coba ke utara, dia coba ke selatan. Tapi dia, saya boleh katakan, merasa tidak menemukan Tuhan. Bukankah itu juga banyak yang kita alami di dalam masalah, di dalam pergumulan, kita berdoa rasanya Tuhan tidak ada. Kita berdoa rasanya Tuhan tidak menjawab. Rasanya Tuhan meninggalkan kita. Tapi saya boleh tekankan, itu rasanya Bapak Ibu. Itu perasaan kita. Ya, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, memang Bapak Ibu Saudara ada masalah yang membuat kita merasa sendirian. Bahkan Tuhan pun meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah perasaan karena kita lelah menghadapi masalah itu. Itu perasaan saja. Saya mau katakan hari ini firman Tuhan, ini bukan perasaan, ini kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 28-31, Alkitab berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran yang harus kita pegang dengan iman kita. Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Di ujung utara sampai ujung selatan, timur sampai barat. Semua ciptaan ada di dalam diri Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan pemazmur berkata, kalau aku pergi ke gunung yang tinggi, roh Tuhan ada di sana. Bahkan ke dunia orang mati, roh Tuhan ada di sana. Tuhan ada di mana-mana, bahkan Tuhan ada dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Bahkan Tuhan berkata, seorang ibu bisa meninggalkan anak-anaknya, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan umat pilihanku. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan juga Allah tidak pernah menjadi lelah, Allah kita tidak pernah menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu oleh perasaan, jangan juga tertipu oleh bisikan-bisikan dari dunia ini yang berkata, Tuhan tidak memperhatikan kau lagi, Tuhan tidak mengasihi kau lagi. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan ada di segala tempat, di segala situasi, di segala kondisi, di segala waktu dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan janjinya dalam ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa lelah, biar engkau tidak terlalu mengagungkan atau memprioritaskan perasaan bahwa engkau sendirian, Tuhan meninggalkan. Kebenaran berkata Tuhan selalu menyertai, bahkan Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lelah, kepada orang-orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda bisa menjadi lelah,
bisa menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, pegang dengan iman kebenaran ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menanti-nantikan Tuhan, singkirkan perasaan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tapi kita tetap percaya, kita pegang iman. Mungkin doamu belum dijawab, mungkin masalah kita belum selesai. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita bisa menghadapi semuanya itu. Lihat juga Bapak, Ibu, Saudara, ketika Elia, dia merasa sendiri, Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan memberikan makan yang cukup, kekuatan sehingga dia bisa berjalan. Ayub pun juga begitu Bapak, Ibu, Saudara. Dia bisa menyelesaikan semua pergumulannya. Dan di pasal yang terakhir dari kitab Ayub, pasal 42. Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara, sebagai kekuatan buat hidup kita. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memang berkata ini 2000 tahun yang lalu. Tapi janji ini masih berlaku sampai hari ini, hari esok, bahkan selama sepanjang umur hidup kita. Tuhan berjanji dan dia akan menepatinya. Karena dia Allah yang setia. Siapa yang letih lesu, siapa yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan yang baru untuk kau bisa berdiri dan terus berjalan sampai mencapai kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia, kami seringkali merasa lelah, mengalami kelelahan. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh menyadari bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus di dalam kelelahan kami tidak mengambil keputusan yang salah. Kami tidak merasa bahwa kami ditinggal sendirian. Kami Tuhan merasa bahwa kami tidak berdaya. Tapi di dalam kelelahan itu kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu dan kami boleh mendapatkan kelegaan, kekuatan yang baru. Kami boleh dipulihkan lagi dan kami Tuhan boleh terus dalam keadaan yang sadar dan berjaga-jaga. Sehingga kami boleh terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Di tempat, di rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan kehidupan mereka. Tuhan yang menolong mereka untuk bisa menemukan jalan keluar dari semua permasalahan yang sedang dihadapi. Dan mereka boleh tetap punya kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Tuhan pulihkan ekonomi, pekerjaan, usaha umat-Mu. Tuhan yang menuntun umat-Mu untuk terus melihat tangan Tuhan yang kuat yang membawa mereka masuk di dalam kemenangan, kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua bahwa di dalam kelelahan kami boleh mendapati Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.